Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan nama tim Inseekers dengan inovasi yaitu Nutribox dan kami akan mempresentasikan bisnis model kanvas dari Nutribox dengan nama timnya ada Muhammad Haikal Arasi, ada Agra Deva Andraswara, dan saya Kelvin Mulia Saputra, dan ada Nur Fadila. Oke, jadi eh, ini ada agendanya. Yang pertama kita akan menjelaskan latar belakang dan tujuan, kemudian yang kedua ada customer segment, ketiga value proposition, keempat channel, kelima customer relationship, keenam revenue streams, ketujuh key research, kedelapan key activities, sembilan key partnership, and 10 cost structure. Baik, di latar belakang adalah kesibukan mahasiswa membuat kebutuhan akan makanan yang praktis, cepat, dan sehat semakin meningkat. Namun, pilihan yang sering kali terjadi adalah kurang sehat, mahal, atau tidak efisien dalam pemesanan. Di sisi lain, kesadaran akan pola hidup sehat terus berkembang. Dengan dukungan teknologi digital, muncul peluang untuk menghadirkan layanan makanan yang lebih mudah diakses dan sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, Nutribox hadir sebagai solusi penyedia makanan sehat yang praktis, terjangkau, dan mudah dipesan melalui platform digital untuk mendukung gaya hidup yang sehat di tengah aktivitas yang padat. Lalu ada tujuannya. Yang pertama, menyediakan layanan makanan sehat yang praktis, cepat, terjangkau bagi mahasiswa. Yang kedua, mempermudah proses pemesanan makanan melalui platform digital yang mudah digunakan. Dan yang ketiga, membantu pengguna menjaga pola makan yang teratur serta mendukung gaya hidup sehat di tengah kesibukan. Oke, selanjutnya ada value proposition. Pertama, di sini ada makanan sehat, cepat, dan terjangkau. Yang kedua, tidak perlu antri atau jalan jauh. Yang ketiga, menu bervariasi setiap hari sehingga tidak menimbulkan rasa bosan. Dan yang keempat, itu ada pemesanan mudah dan cepat. Yang kelima, membantu makan teratur dan tetap produktif. Kemudian ada channel. Yang pertama ada aplikasi mobile atau website dari Nutribox itu sendiri. Yang kedua ada media sosial, contohnya itu ada Instagram dan TikTok. Yang ketiga kita kerjasama dengan pihak kampus dan pihak kos. Dan yang keempat itu ada referral dan dari mulut ke mulut. Lalu ada customer relationship. Yang pertama, aplikasi simple dan mudah dipakai secara mandiri. Ini tuh dirancang dengan tampilan sederhana dan intuitif. Yang kedua, ada menu disesuaikan dengan selera dan kebiasaan pengguna. Aplikasi ini dapat merekomendasikan menu berdasarkan preferensi riwayat pesanan ataupun pola makanan pengguna agar lebih sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga, ada pengingat waktu makanan secara otomatis. Fitur notifikasi yang membantu pengguna makan secara teratur sesuai jadwal. Yang keempat, ada penawaran promo menarik untuk meningkatkan. Ya, ini tuh memberikan diskon cashback atau program khusus agar pengguna tetap tertarik menggunakan layanan dan menjadi pelanggan setia. Baik, selanjutnya yaitu ada key partners, di mana key partners itu adalah pihak-pihak yang membantu Nutribox beroperasi tanpa perlu memiliki semuanya sendiri. Nah, ada yang pertama itu ada mitra dapur atau UMKM makanan sehat, di mana menyediakan produksi makanan bergizi di sekitar kampus. Yang kedua itu ada supplier bahan makanan yang menjamin ketersediaan bahan baku segar dan berkualitas. Yang ketiga itu ada layanan kurir atau logistik yang mendukung pengiriman cepat, ya kurang lebih 10 menit ke area kos dan kampus. Lalu poin 4 ada kampus dan pemilik kos, di mana mereka menjadi saluran distribusi sekaligus tempat promosi langsung ke mahasiswa. Selanjutnya ada platform pembayaran digital melalui e-wallet atau KRIS yang bisa memudahkan transaksi cepat tanpa uang tunai. Poin selanjutnya ada penyediaan packaging ramah lingkungan, di mana menjaga kualitas makanan dan mendukung nilai ramah lingkungan. Poin terakhir ada influencer atau food content creator yang membantu promosi melalui konten yang relevan untuk mahasiswa.
Selanjutnya, ada key activities, di mana key activities ini merupakan hal-hal yang wajib dilakukan agar Nutribox bisa memberikan makanan sehat, cepat, dan terjangkau. Poin pertama ada pengembangan dan maintenance aplikasi. Jadi, di poin ini kita tuh memastikan proses pemesanan mudah, cepat, dan anti ribet. Poin kedua ada produksi dan penyediaan makanan, di mana menjaga konsistensi rasa, gizi, dan waktu masak. Poin ketiga ada pengelolaan menu dan kualitas makanan, yang menyediakan menu bervariasi setiap hari agar pengguna tidak bosan. Poin keempat ada pengiriman dan distribusi makanan, yang menjamin makanan sampai dalam kondisi baik dan sesuai waktu yang dijanjikan. Poin terakhir ada promosi dan menarik pengguna baru, mengakuisisi mahasiswa melalui kampus, kos, media sosial, dan program referral. Key resource yaitu aset paling penting yang membuat Nutribox mampu menjalankan aktivitas dan memberikan nilai kepada pelanggan. Poin pertama ada aplikasi atau platform digital. Ujung tombak interaksi dengan mahasiswa untuk pemesanan cepat. Poin kedua ada dapur produksi atau cloud kitchen atau mitra. Jadi infrastruktur fisik untuk menghasilkan makanan secara efisien. Poin ketiga ada data pengguna, preferensi, dan kebiasaan. Jadi ini tuh digunakan untuk menyesuaikan menu, rekomendasi, dan pengingat waktu makan. Poin keempat ada tim operasional dan logistik, di mana mereka ini yang menjalankan koordinasi antara produksi, quality control, pengemasan, dan pengiriman. Oke, selanjutnya itu ada customer segmentation. Nah, yang pertama itu mahasiswa dengan jadwal padat, yaitu memiliki aktivitas tinggi seperti kuliah, tugas, dan juga magang, sehingga butuh solusi yang serba cepat dan efisien. Yang kedua, itu tinggal di kos atau kontrakan, yaitu fasilitas terbatas terutama untuk memasak, sehingga lebih bergantung pada makanan praktis dan juga cepat. Yang ketiga itu ada budget terbatas, yaitu kurang lebih 1,5 sampai 3 juta per bulan. Jadi kita harus mengatur pengeluaran sehingga cenderung memilih makanan yang murah tapi tetap mengenyangkan. Yang keempat, sering telat makan atau tidak teratur. Kesibukan membuat pola makan berantakan, butuh makanan yang bisa dikonsumsi dengan cepat. Dan yang terakhir itu ingin makanan praktis, cepat, murah, dan juga sehat. Mencari solusi makanan yang mudah, hemat, dan juga tetap bernutrisi. Selanjutnya ada cost structure. Yang pertama itu ada biaya bahan makanan dan juga produksi, yaitu pengeluaran untuk bahan baku, proses memasak, dan pengemasan. Yang kedua ada biaya pengembangan aplikasi, yaitu biaya pembuatan, perawatan, dan pengembangan fitur aplikasi. Yang ketiga ada biaya pengiriman atau logistik, yaitu biaya distribusi makanan, termasuk kurir, transportasi, dan juga operasional pengiriman. Yang keempat itu ada biaya marketing dan promosi, yaitu biaya untuk iklan, diskon, dan strategi menarik pelanggan. Yang terakhir itu ada gaji tim operasional, yaitu pembayaran untuk tim yang menjalankan produksi dan layanan bisnisnya. Terakhir itu ada revenue stream. Yang pertama itu ada penjualan makanan per porsi. Kita mendapatkan pendapatan dari pembelian makanan satuan sesuai dengan pesanan pelanggan. Yang kedua ada paket langganan, yaitu berupa mingguan dan juga bulanan. Pendapatan dari pelanggan yang berlangganan makanan secara rutin dengan harga lebih hemat. Yang ketiga itu ada biaya delivery, pendapatan tambahan dari biaya pengiriman yang dibayarkan pelanggan. Dan yang terakhir itu kerjasama dengan mitra makanan, pendapatan dari komisi atau bagi hasil dengan partner penyedia makanan. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.